masih kencang. Ibu-ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita mulai Bu, saya pengen minta tolong dulu, angkat tangannya Bu semua. Iya, angkat tangannya. Dua-duanya, enggak satu aja. Semua, iya bener Ibu. Ya, turunkan lagi. Ibu, tadi saya bilang apa? Angkat tangannya semua. Tapi kenapa kita hanya mengangkat satu tangan, Bu? Lupa. Lupa? Atau belum paham arahannya? Belum Pak, paham. semua orangnya Belum paham arahannya, ya betul. Yang Ibu lihat adalah saya mengangkat tangan hanya Satu. dan kita lupa bahwa kita punya tangan yang satu lagi ya. Iya. Gitu. Nah, inilah Bu pentingnya kita di lingkungan kita ketika kita sedang berinteraksi, kita bukan hanya melihat pada sosok satu orang, tapi kita lihat sosok sekelilingnya apakah ada yang membutuhkan untuk dilindungi. Betul, Ibu. Ini berkaitan dengan pembahasan yang akan kita lakukan, Bu, yaitu modul kesejahteraan sosial. Modul ini menerangkan tentang bagaimana kita harus mensejahterakan atau melindungi juga orang-orang yang belum mampu melindungi dirinya dia atau mampu melindungi tetapi masih butuh dorongan dari orang lain. Gitu. Contohnya disabilitas dan lansia. Nah, pembahasan kita sekarang adalah soal lansia. Saya akan menerangkan tentang langkah 4, upaya meningkatkan kualitas kesejahteraan lansia di poin 5 dan poin 6. Poin-poin sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya dalam video yang lain. Baik, sebelum kita mulai Bu, nah sebelumnya teman saya itu di modul sebelumnya menerangkan tentang peran pemerintah dalam perlindungan dari lansia. Nah, apa saja sih peran pemerintah Bu? Sini saya sudah tempelkan flip chart nomor 8. Peran pemerintah dalam perlindungan lansia. Membuat kemudahan bagi lansia dalam menggunakan fasilitas umum salah satunya. Memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan agar pihak moda transportasi mendahulukan lansia dan memprioritaskan tempat duduk untuk lansia. Kalau Ibu naik kereta ya biasanya sudah ada ya tulisannya khusus lansia disabilitas ibu hamil gitu misalkan. Memberikan layanan khusus bagi lansia di puskesmas. Nah, biasanya nomor urutnya lansia ini beda nih Bu sama yang kita yang muda-muda. Memberikan pelayanan loket khusus dan meringankan biaya untuk pembelian tiket di tempat relaksasi, tiket untuk perjalanan dan lain-lain. Ini biasanya ada nih Bu. Nah, itu pembahasan soal peran pemerintah. Saya pengen tanya ke ibu-ibu dulu. Kira-kira selain peran pemerintah ini kan sedikit ya Bu jumlahnya ya Bu ya. Misalkan kepala desa ada berapa orang Bu? Satu. Bayangkan satu kepala desa melayani 3.000 warganya Bu. Kepegang semua tuh? Enggak ya gitu. Satu orang pendamping Bu megang 500 orang. Kepegang tuh? Enggak. Karena itu perlu peran dari keluarga, perlu peran dari masyarakat untuk melihat sekelilingnya. Gitu ya. Saya ingin tanya Bu ke Bu Aisyah. Kira-kira apa yang dapat keluarga lakukan Bu untuk lansia Bu? Memperhatikan dan mendampingi lansia di keluarga. Nah, terutama yang punya keluarga lansia nih Bu di atas umur 67 dan di atas 70 tahun di komponen PKH ya Bu ya. Kita sebagai keluarganya harus memperhatikan dulu pertama lansia kita udah makan atau belum, bajunya gimana, happy enggak ya gitu, maksudnya seneng enggak gitu ya gitu. Kalau lansia kita senang, lansia kita yang ada di rumah bahagia, tentu itu berpengaruh terhadap kesehatannya gitu. Makanya kita harus peduli dengan lansia yang ada di keluarga kita. Kalau sebagai warga masyarakat Bu Ai ya Bu ya? Iya. Ya, sebagai warga masyarakat nih Bu, di masyarakatnya Ibu, kalau ada lansia Bu, kira-kira apa yang perlu dilakukan Bu? Melihat lingkungan sekitar, memperhatikan lansia yang ada. Betul. Jadi kalau di lingkungan kita ada orang yang lebih tua umurnya di atas 60-70 termasuk kategori lansia, kita harus lebih perhatian lebih gitu ya.
Karena apa? Kadang-kadang mereka terlihat baik-baik saja tapi ternyata tidak gitu. Nah, ini perlu perhatian kita bersama. Nah, Bu, di dalam flip chart yang selanjutnya ini ada pembahasan tentang yuk peduli pada lansia. Kita baca bareng-bareng ya, Bu ya. Ya. Yuk peduli pada lansia. Pertama, menyediakan makanan sehat termasuk mengingatkan untuk makan. 2 ya. 2, memperhatikan kesehatannya termasuk mengantarkannya ke puskesmas atau rumah sakit atau kamar yang layak. 3, mengingatkan untuk beribadah. 4, memberikan kesempatan untuk berolahraga ringan termasuk menemaninya berjalan pagi. 5. Menyediakan pakaian yang pantas dan bersih. 6, 6. Menjadi pendengar yang baik. 7. Mengasihi orang tua dengan tulus. 8. Memperhatikan kedekatan hubungan antara suami dan istri lansia. 9. Memberi kesempatan untuk kegiatan sosial lainnya bersama-sama tetangga atau teman-temannya. 10. Memberikan kegiatan yang merangsang memori atau daya ingatnya seperti membaca, mengisi teka-teki silang dan sebagainya. Iya. Dikira cuman kita yang muda ya, Bu ya, yang bahas teka-teki silang ya, Bu ya. Ternyata itu ada manfaatnya, Bu. Menurut penelitian, semakin ibu sering berpikir, semakin otak itu berfungsi, semakin tubuh itu aktif dan menjadi lebih muda, Bu. Jadi ketika ibu mungkin ya sekarang masih muda ya, nanti ketika ibu sudah, kita pasti akan menjadi tua, lebih sering membaca, Bu, sering-sering ngisi teka-teki silang, pergunakan otaknya agar apa? Sel-sel di tubuh kita sehat gitu. Itu pentingnya teka-teki. Jadi nggak apa-apa ketawa, nggak apa-apa, tapi memang itu kenyataannya. Ya gitu ya. Nah, itu gimana sih caranya buat memperhatikan lansia? Banyak ya, Bu ya, ternyata ngajak buat jogging pagi aja itu udah termasuk peduli terhadap lansia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang peran serta masyarakat terhadap lansia. Baik, Bu, Ibu yang dari pojok, minta tolong, Bu, dibacakan ya, Bu ya, 3 poin, Bu. Iya. Iya. Peran serta masyarakat terhadap lansia. 1. Kerjasama dengan puskesmas menyediakan posyandu lansia. 2. Menginisiasi kegiatan seperti senam lansia, rekreasi, dan lain-lain. 3. Menggalang pertemuan lansia rutin mengikuti pengajian atau kebaktian, seni budaya, atau arisan. Ya, Ibu Susi ya, Bu ya? Ya. Ya, Bu. Nomor 4, Bu, sampai dengan 6. Mengajak lansia ikut hadir dalam kegiatan gotong royong. Mengundang lansia hadir dalam acara-acara RT atau RW. Membantu penguatan keluarga yang menghadapi lansia yang bermasalah. Ibu siapa? Bu Tuti ya, Bu ya? Iya. Jauh nggak kelihatan. Bu Tuti. Oh, nggak kelihatan. Nggak apa-apa, Bu, maju ke depan sedikit. Ke depan. Kebaca? Ya, silakan, Bu, dibacain nomor 7, Bu. Merujuk, Bu. Baca kene wae. Oh itu ya. Iya, dibaca. 7. Merujuk ke lembaga yang terkait jika menemukan lansia bermasalah atau mendapatkan kekerasan. Ya. Satu lagi, Bu, maaf, Bu. Bu Aisyah. Bu Aisyah, memiliki lembaga rujukan terkait dengan kebutuhan lansia. kebutuhan lansia. Nah, maksudnya itu adalah lembaga lansia itu seperti yayasan Jompo ya gitu. Biasanya mereka ada kegiatan-kegiatan untuk lansia tuh, Bu. Ya, ikut sertakan boleh agar apa? Punya kegiatan lebih. Biasanya sesama orang tua kalau ketemu tuh enak, Bu, Paul. Ih, gitu. Nah, ya, itu adalah peran masyarakat yang bisa dilakukan dalam memberikan kepedulian terhadap lansia. Nah,
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya nanti akan dibahas oleh rekan saya pada video selanjutnya. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.